Ini salah satu skill yang sangat penting ya Bu untuk mahasiswa. Iya, proses dari awal menelusuri informasi, kemudian menggunakan untuk membuat makalah, untuk melakukan riset, sampai pada mendiseminasikan informasi, publikasi. Nah, itu butuh skill literasi informasi. Pas banget ya Bu, ini untuk mahasiswa baru ya, khususnya kalau skill literasi informasi itu sangat penting. Layanan literasi informasi itu disediakan di seluruh perpustakaan di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Materi literasi informasi itu ditujukan agar mahasiswa sukses dalam pembelajaran dari riset dan publikasi. Strategi penelusuran itu penting supaya di dalam menemukan sumber referensinya itu lebih cepat, efektif, dan relevan sesuai kebutuhan. Perpustakaan itu memberikan layanan literasi informasi yang salah satu materinya itu bagaimana mahasiswa mampu menggunakan informasi itu secara etis dan legal. Kemudian mereka akan tertarik untuk mengikuti layanan literasi atau materi-materi literasi selanjutnya. Biasanya mereka, kapan Bu ada lagi? Sebenarnya saya merasa lumayan tersindir sebagai mahasiswa yang sudah menyelesaikan skripsinya tuh saya hanya menggunakan Scopus. Halo Sobat Perpus dan Arsip, kembali lagi bersama saya Erma Eviana di Perpustakaan dan Arsip Podcast. Gimana nih Sobat Perpus dan Arsip awal semesternya? Masih semangat atau udah mulai pusing karena banyak tugas? Semoga masih semangat ya. Tentunya satu persatu tugas dari dosen harus sudah dikerjakan nih. Mulai dari tugas mencari buku-buku referensi, membaca artikel jurnal, dan juga mungkin harus membuat paper, makalah, dan harus merangkum referensi-referensi yang sudah diberikan oleh dosen ya. Tapi sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk menunjang hal-hal tersebut? Nah, podcast kali ini kita akan mengulik tips dan trik agar kita khususnya mahasiswa nih tahu bagaimana menjadi pembelajar yang sukses melalui penguasaan literasi informasi. Tapi apa ya itu literasi informasi itu? Dan kenapa penting sekali di dunia akademik? Kita akan bahas langsung dengan narasumber yang sangat keren yang telah hadir di studio hari ini. Telah hadir bersama kita Dr. Purwani Istiana, SIP MA, yang aktif menyampaikan literasi informasi kepada mahasiswa dari mulai S1 sampai dengan S3. Beliau juga merupakan salah satu pustakawan di UGM. Halo Ibu Nina, selamat datang di podcast Perpustakaan dan Arsip. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik Mbak Erma, terima kasih ya sudah diundang di acara Perpustakaan dan Arsip podcast ini ya. Senang sekali saya bisa hadir menyapa mahasiswa yang mulai aktif kuliah di semester ini Mbak Erma. Baik Ibu. Langsung saja nih Ibu. Boleh. Tadi di awal saya sudah menyinggung mengenai literasi informasi. Tapi mungkin Sobat Perpus dan Arsip belum tahu nih apa sih literasi informasi itu. Bisa dijelaskan Ibu apa itu literasi informasi? Baik Mbak Erma, jadi ada beberapa definisi sih Mbak Erma, apa itu literasi informasi. Tetapi saya akan lebih sederhanakan, literasi informasi itu merupakan satu skill, kemampuan seorang individu begitu untuk memahami apa sih kebutuhan informasi saya, kemudian aku tahu informasi itu dari mana, cara mengaksesnya seperti apa, strategi penelusurannya seperti apa, seperti itu. Kemudian bagaimana dia menggunakan informasi itu. Tadi Mbak Irma sampaikan bikin makalah, bikin tugas. Nah itu kan kita butuh referensi ya Mbak Irma ya. Nah disitulah perlu kita menggunakan informasi itu secara etis dan legal. Kemudian kemampuan individu itu untuk mengkomunikasikan. Ya ada yang untuk presentasi, bagaimana menulis papernya dan sebagainya, itu mengkomunikasikan kepada audiens yang lebih luas gitu. Jadi literasi informasi itu satu skill kemampuan yang mencakup itu semua Mbak Irma. Dari mencari informasi, meng-create informasi sampai kemudian mendiseminasikan informasi. Seperti itu. Oh, berarti ini salah satu skill yang sangat penting ya Bu untuk mahasiswa. Iya, pasti ya. Bu Nina, seberapa penting sih literasi informasi untuk mahasiswa? Ya, oke. Kalau kayak tadi kita melihat bahwa proses pembelajaran itu dari awal itu pasti kita butuh referensi ya Mbak Irma. Mahasiswa butuh referensi untuk memperkaya
apa yang dia pelajari melalui dosen. Kemudian dari proses belajar itu ya, itu kemudian perlu referensi-referensi yang kemudian proses dari awal menelusur informasi, kemudian menggunakan untuk membuat makalah, untuk melakukan riset, sampai pada mendiseminasikan informasi, publikasi. Nah, itu butuh skill literasi informasi, sehingga kita sudah bisa bayangin betapa pentingnya literasi informasi itu bagi mahasiswa. Wah, pas banget ya Bu, ini untuk mahasiswa baru ya, khususnya kalau skill literasi informasi itu sangat penting, apalagi untuk menunjang pembelajaran, nggak cuman dari perkuliahan dosen. Jadi skill literasi informasi itu juga menunjang adanya pembelajaran di kelas juga ya Ibu. Betul sekali Mbak Irma. Berarti kalau misalkan literasi informasi itu penting, pasti kampus juga menyediakan layanan literasi informasi ini ya Ibu. Kalau boleh tahu nih, di mana mahasiswa mendapatkan layanan literasi informasi tersebut? Apakah di setiap fakultas itu ada, atau hanya di perpustakaan dan arsip UGM saja gitu? Iya, oke. Jadi layanan literasi informasi itu disediakan di seluruh perpustakaan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, Mbak Irma. Jadi mereka memberikan layanan literasi informasi. Jadi teman-teman kalau ingin dapatkan layanan literasi informasi, coba deh ikuti kanalnya atau YouTube-nya, atau kemudian lihat informasi di websitenya perpustakaan, di media sosialnya perpustakaan. Mereka pasti menginfokan layanan-layanan informasi literasi yang mereka sediakan. Materi apa yang mereka bagikan hari ini, seperti itu. Mereka akan berikan itu di kanal-kanal informasi perpustakaan. Jadi Sobat Perpus dan Arsip harus sering-sering juga membuka informasi melalui kanal website dan lain-lain ya, milik perpustakaan fakultas maupun pusat. Betul. Kemudian kalau boleh tahu Ibu, apa sih yang diajarkan, apa yang didapatkan mahasiswa melalui layanan literasi informasi ini? Iya, Mbak Irma. Jadi tadi kita sudah bicara definisi, bagaimana mahasiswa memperoleh informasi. Ada beberapa tema yang diajarkan di kelas literasi informasi atau di layanan literasi informasi, yaitu ada pengenalan sumber informasi. Jadi perpustakaan punya banyak sumber referensi ya, punya banyak database yang dilanggan, itu diajarkan di awal biasanya. Kemudian cara mengakses informasinya, strategi penelusurannya seperti apa, kemudian bagaimana cara menuliskannya di dalam karya ilmiahnya. Kemudian di literasi informasi juga diajarkan aplikasi-aplikasi tools yang mendukung penulisan ya, riset dan publikasi. Kemudian bagaimana menghindari jurnal predator, ya kan sekarang kan lagi banyak ya jurnal-jurnal predator. Kemudian semua materi literasi informasi itu ditujukan agar mahasiswa sukses dalam pembelajaran dari riset dan publikasi. Jadi sebenarnya lengkap sekali ya Bu yang didapatkan melalui layanan literasi informasi ini, dari mulai pengenalan tema, cara bagaimana kita mengakses jurnal, bahkan sampai dengan aplikasinya juga sudah diajarkan ya. Jadi bagaimana pintar-pintarnya mahasiswa juga mencari informasi ini, nggak hanya diam saja atau menunggu disodorkan. Jadi ya, betul. Kita jadi harus aktif gitu ya. Kita sebagai mahasiswa juga harus aktif mencari informasi ini kan. Betul. Iya, jadi mungkin dari layanan-layanan tersebut yang pastinya penting semua ya Bu. Tapi mungkin dari pengalaman Bu Nina sendiri, apa sih materi literasi informasi yang umumnya tuh mahasiswa sering nggak paham, tapi sebenarnya itu penting sekali gitu untuk menunjang akademik gitu. Pasti banyak ya Bu, ada mahasiswa yang nggak menghiraukan hal tersebut, tapi ternyata itu tuh justru yang paling penting atau yang penting gitu. Ya, oke Mbak Irma, biasanya mahasiswa itu tidak memahami ya cara melakukan atau tidak memahami strategi penelusuran. Padahal strategi penelusuran itu penting supaya di dalam menemukan sumber referensinya itu lebih cepat, efektif dan relevan sesuai kebutuhan gitu ya. Sekarang kan informasi itu membanjir ya Mbak Irma ya. Nah itu sehingga strategi penelusuran seperti double quote, kemudian ada boolean operator, kemudian bagaimana menggunakan sintak, itu
kurang dipahami mahasiswa. Nah, ini padahal ini sesuatu yang penting bagi mahasiswa dalam melakukan penelusuran sumber-sumber referensi. Berarti itu hal yang mendasar ya Ibu untuk melakukan penelusuran yang cepat. Zaman sekarang kan mahasiswa juga maunya cepat dong, cepat pasti. Dan tepat, akurat betul. Gitu ya. Nggak hanya tadi malah udah cepat tapi nggak akurat kan juga malah miss ya Bu, betul. Jadi salah gitu. Jadi ketika hal mendasar itu tidak dihiraukan oleh mahasiswa, jadi nanti malah ke depannya banyak misinformasi dan malah tugas-tugas yang dibuat oleh mahasiswa itu berujung dengan ketidakbenaran atau malah bisa dibilang nanti jadi plagiarisme atau hal-hal yang tidak diinginkan ya. Banyak mahasiswa yang mungkin belum tahu juga bagaimana mengutip atau menggunakan sitasi yang benar begitu ya. Jadi hal tersebut mungkin akan berkaitan dengan integritas akademik nih Ibu. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menyinggung terkait strategi penelusuran informasi yang baik. Sementara sekarang isu terkait dengan menghindari plagiarisme itu penting ya. Nah, bagaimana sih Bu literasi informasi itu mendukung adanya upaya menghindari plagiarisme? Oke, jadi betul sekali Mbak Irma. Jadi isu terkait dengan plagiarisme itu menjadi satu hal penting ya. Jadi kampus juga berusaha supaya mahasiswa-mahasiswa kita itu tidak terjebak pada plagiarisme yang kadang mereka tidak menyadari karena mereka tidak paham ya. Jadi melalui layanan literasi informasi yang diselenggarakan oleh perpustakaan ini. Ya, perpustakaan itu memberikan layanan literasi informasi yang salah satu materinya itu bagaimana mahasiswa mampu menggunakan informasi itu secara etis dan legal. Gitu. Jadi ketika mereka menggunakan ide orang lain, ya kan, mereka harus menyebutkan sumbernya, gitu ya. Kemudian ketika mereka menggunakan ide orang lain tidak boleh langsung copy paste, ya, tapi disarankan mereka melakukan parafrase. Parafrase itu apa Mbak? Udah tahu belum tuh parafrase? Parafrase itu membuat kalimat baru dari ide aslinya seperti apa, kemudian membuat kalimat dengan bahasa kita sendiri, mengungkapkan dengan bahasa kita sendiri. Tapi tetap harus menyebutkan sumbernya. Meskipun kita memparafrase kalimat tersebut juga harus mencantumkan sumbernya. Iya, betul. Saya menemukan beberapa kasus juga nih teman-teman saya. Jadi mereka mungkin belum tahu ya kalau memparafrase itu sebenarnya harus menyitasi. Mereka taunya yang penting kalimatnya tidak sama berarti ya. Kalau karena kalimatnya tidak sama harus tidak menyitasi atau tidak harus mencantumkan dari sumber gitu. Tidak, saya pernah menemui hal tersebut saya. Enggak, tetap harus menyebutkan sumbernya karena itu kan ide orang lain yang kita ambil. Berarti yang di-highlight itu sebenarnya idenya orang lain kita ungkapkan dengan bahasa kita masukkan dalam paper kita, tetap harus menyebutkan sumbernya. Seperti itu. Kalau kita melakukan mengambil ide itu misalnya kalimat ini susah sekali untuk saya parafrase Bu, gitu ya mungkin. Nah, tapi kita bisa menggunakan persis kalimat dari penulis aslinya, tetapi harus diberi tanda kutip ya depan belakang sehingga itu menunjukkan bahwa ini kutipan asli dari penulisnya dan tetap harus menyebutkan sumbernya. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya memparafrase tetapi juga kutipan tersebut boleh digunakan asalkan pokoknya semuanya harus sesuai dengan sumbernya tuh dicantumkan gitu ya Bu. Seperti itu. Dicantumkan sumbernya seperti itu. Dan jadi bagaimana menuliskannya di dalam paper itu diajarkan Mbak Irma di layanan literasi atau kelas-kelas literasi informasi yang diselenggarakan oleh perpustakaan. Berarti itu sebenarnya itu hal yang mendasar sekali ya Bu. Betul, untuk mahasiswa. Bagaimana cara menyitasi yang benar, bagaimana kemudian mempertanggungjawabkan ide yang sudah digunakan melalui referensi-referensi tersebut gitu. Iya, termasuk ini Mbak Irma, ketika mahasiswa itu kemudian mau sudah selesai nih bikin papernya ya, mau mempublikasikan ya, itu juga ada etikanya Mbak Irma. Jadi tidak boleh mahasiswa itu
misalnya satu paper nih dipublikasikan ke beberapa jurnal, itu nggak boleh. Itu namanya publikasi jamak, dan itu sudah melanggar integritas akademik ya, nggak boleh seperti itu. Itu juga diajarkan ya di kelas literasi informasi supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang melanggar etika ya, seperti itu. Jadi penting sekali ini pemahaman tentang literasi informasi ini bagi mahasiswa kita, terutama mahasiswa baru nih ya, atau mahasiswa lama yang belum mengikuti kelas literasi informasi, ya segera aja ikut ya di perpustakaan. Gratis, karena gratis juga ya. Jadi jangan sampai menyesal Sobat Perpus dan Arsip, sudah di penghujung masa perkuliahan baru tahu nih gimana ada kelas literasi informasi gitu ya Ibu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan gitu. Jadi literasi informasi ini juga membangun kesadaran sehingga membangun integritas akademik ya Ibu. Keterampilan literasi informasi ini apakah mendukung peningkatan kualitas publikasi dari mahasiswa tadi ya Ibu? Jadi karena kan sekarang mahasiswa dituntut untuk mempublikasikan karyanya juga. Bagaimana sih keterampilan literasi informasi itu mendukung adanya kualitas dari publikasi karya mahasiswa? Iya, oke Mbak Irma. Jadi materi literasi informasi yang diajarkan ke mahasiswa itu kan dari awal. Dari awal bagaimana mereka menemukan sumber-sumber referensi yang relevan dengan penelitiannya mereka, dengan proses pembelajaran mereka, menemukan sumber-sumber referensi yang sesuai topik-topik perkuliahan, itu diajarkan. Ya, strategi penelusuran diajarkan, termasuk ketika mereka mau publikasi. Jadi ketika publikasi itu kan hasil dari penelitian ya, biasanya dipublikasikan itu hasil-hasil penelitian mahasiswa. Kalau mereka sudah paham tentang mencari literatur yang relevan, kemudian melakukan riset-riset yang sesuai ya, artinya sesuai dengan arahan pembimbing dan juga dengan dukungan perpustakaan, misalnya dengan aplikasi, beberapa aplikasi kan diajarkan ya di perpustakaan, seperti aplikasi untuk melihat pemetakan tren penelitian. Nah, itu sehingga mereka bisa menghasilkan penelitian-penelitian yang baru ya, mana sih penelitian yang sedang tren, mana sih penelitian yang belum dilakukan, dan itu cukup relevan untuk dilakukan, sehingga mereka mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang berkualitas. Nah, penelitian-penelitian berkualitas ini yang nanti mampu dipublikasikan ke jurnal-jurnal yang berkualitas juga, Mbak Irma, sehingga akan meningkatkan kualitas jurnal, akan mampu menembus ke jurnal-jurnal yang berkualitas, sehingga akan banyak dimanfaatkan oleh peneliti lain, atau di dunia industri juga bisa dimanfaatkan hasil-hasil penelitian itu, sehingga ya dikatakan bahwa apa yang diberikan perpustakaan melalui layanan literasi ini akan meningkatkan kualitas publikasi mahasiswa kita. Begitu Mbak Irma. Baik, berarti dari dasar, dari mencari informasi sampai mempublikasikannya pun sudah difasilitasi melalui literasi informasi ya Ibu. Wah, ternyata banyak sekali ya Ibu yang bisa didapatkan melalui literasi informasi ini. Tentunya Bu Nina selama memberikan literasi informasi juga memiliki tantangan tersendiri ya. Mungkin bisa berbagi apa sih tantangan yang sudah ditemui Bu Nina selama memberikan literasi informasi kepada mahasiswa? Iya, oke. Baik Mbak Irma. Jadi mahasiswa itu sebenarnya mereka itu sangat membutuhkan literasi informasi ini. Skill ini sangat mereka butuhkan. Ini tantangannya seperti ini Mbak. Ketika mereka itu kita ajarkan literasi informasi itu, pasti saya tanya ya, sudah mencari kemana nih sumber-sumber referensi yang sudah diakses selama ini? Mereka biasanya ke Google gitu kan, ke Google. Padahal kan kita punya banyak tuh ya database. Mbak Irma udah tahu belum ya? Database yang dilanggan oleh UGM kan banyak tuh. Kita punya database ProQuest, EBSCO, Scopus, Sciendirect, ada banyak banget tulisnya kalau kita lihat di websitenya perpustakaan. Banyak sekali. Nah, itu mereka belum paham ya, atau bahkan belum tahu cara menggunakannya. Strategi penelusuran tadi, boolean operator gitu, itu juga mereka belum tahu. Kemudian sintak ya, penggunaan sintak itu juga belum paham, penggunaan double quote juga belum paham. Nah, ketika mereka itu Mbak Irma
ini tantangannya Mbak Irma. Kita harus membuat mahasiswa tuh kalau pakai strategi ini itu loh kamu bisa dapatkan yang lebih relevan ya. Itu sehingga ini akan mempercepat proses kita belajar mendapatkan informasi referensi yang pas sesuai dengan topik riset kita gitu. Nah, itu tantangannya seperti itu. Nah, mereka kemudian oh iya ya gitu kan. Nah, kemudian mereka akan tertarik untuk mengikuti layanan literasi atau materi-materi literasi selanjutnya. Biasanya mereka kapan Bu ada lagi gitu, seperti itu. Ketagihan ya, Iya, karena mereka sudah menyadari kebutuhannya. Oh, aku butuh nih literasi informasi ini, seperti itu Mbak Irma. Jadi sebenarnya saya merasa lumayan tersindir sebagai mahasiswa yang sudah menyelesaikan skripsinya tuh saya hanya menggunakan Scopus. Jadi kayak kalau tahu sebanyak itu saya akan mengikuti kelas itu lebih banyak lagi. Jadi jangan sampai sobat perpus dan arsip menyesal di akhir ya. Jadi ternyata banyak sekali fasilitas yang diberikan melalui layanan literasi informasi ini ya Bu. Dan mungkin tantangan Ibu tadi menjadi sebuah pengingat untuk sobat perpus dan arsip untuk lebih menggali lagi mengenai informasi mengenai literasi informasi untuk menunjang akademik sobat perpus dan arsip juga. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan juga bagaimana tantangan Ibu dalam menyampaikan literasi informasi gitu. Mungkin bisa pesan untuk ini teman-teman pustakawan dalam menyampaikan literasi informasi begitu. Ya, oke. Jadi mahasiswa kita ini kan cukup banyak ya Mbak Irma. Jadi ini tantangan bagi pustakawan kita, terutama bisa menjangkau seluruh mahasiswa Civitas Akademika, terutama mahasiswa untuk bisa terpapar materi-materi literasi informasi yang ini penting bagi proses pembelajaran, penelitian, kemudian dan juga publikasi. Sehingga tantangan bagi teman-teman pustakaan yaitu tadi untuk kita bisa memaksimalkan layanan ini untuk dapat dimanfaatkan oleh seluruh mahasiswa kita, mempromosikan layanan ini ya, ini tantangan kita pustakawan ya. Gitu supaya semuanya terpapar materi literasi informasi sehingga mereka mampu sukses dalam proses pembelajaran, riset dan publikasinya gitu. Jadi harus menggencarkan informasi agar semua mahasiswa tahu juga dan juga pustakawan perlu meningkatkan kualitas dirinya untuk memahami materi-materi literasi informasi karena kan terus berkembang nih Mbak. Kalau dulu nggak ada tuh yang namanya Scopus AI misalnya. Sekarang kan sudah ada tuh Scopus AI. Basisnya AI. Basisnya semua AI itu pustakawan juga dituntut untuk meningkatkan atau belajar memahami berbagai tools AI sehingga mana sih yang bisa mendukung atau bisa saya sampaikan ke mahasiswa etikanya seperti apa penggunaannya, cara penggunaannya bagaimana, itu tantangan kita sebagai pustakawan untuk terus belajar dan belajar. Gitu Mbak Irma. Jadi tidak hanya mahasiswa yang belajar, tapi pustakawan juga harus belajar sekali. Tadi menurut Ibu tantangan mengenai menggencarkan literasi informasi ini ke mahasiswa itu bagaimana sih Bu? Pesannya mungkin agar pustakawan ini dapat juga menyampaikan informasi, mahasiswa juga tahu di sini ada kelas literasi informasi gitu. Mungkin ada beberapa yang tidak mengindahkan hal tersebut atau acuh gitu. Kalau tidak kepepet, tidak tahu nih mengenai literasi informasi gitu. Ya, oke. Beberapa prodi atau beberapa fakultas itu sudah melakukan ini Mbak Irma. Sifatnya agak mewajibkan ya, karena kemudian materi literasi itu sudah masuk ke mata kuliah. Biasanya masuk di mata kuliah usulan penelitian. Nah, itu di beberapa fakultas sudah memberlakukan itu. Sehingga pustakawan masuk ke materi mata kuliah sehingga mau nggak mau kan mereka hadir tuh di perkuliahan. Nah itu sedikit memaksa ya artinya, tapi karena ini penting ya kan, bagaimana cara mensitasi, bagaimana menelusur. Masa sudah 5 tahun jadi mahasiswa UGM nggak tahu kalau kita punya database yang bagus-bagus gitu ya, sayang kan? Iya betul seperti itu gitu. Jadi, masuk ke mata kuliah wajib yang diwajibkan ya. Betul. Itu bisa menjadi rekomendasi untuk mungkin mahasiswa agar
tahu gitu. Iya, betul. Saya mungkin banyak beberapa yang nggak tahu mengenai informasi ini gitu. Karena sebenarnya kita harus mencari informasi itu juga sendiri, nggak hanya diam gitu ya Bu. Terakhir nih Bu, Ya. sejauh mana dukungan atau peran perpustakaan dalam meningkatkan keterampilan literasi informasi di sivitas akademik? Ya, oke, ya itu. Mbak, tadi perpustakaan ya. Perpustakaan dalam hal ini pustakawan itu melakukan kegiatan-kegiatan literasi informasi itu rutin, terprogram ya. Mereka itu kita perpustakaan-perpustakaan itu sudah punya program-program literasi informasi. Kalau kita bilang LI ya. Nah, itu sudah sebagai upaya kita untuk agar mahasiswa kita memiliki kemampuan LI atau kemampuan literasi informasi seperti itu. Kemudian ini juga kita pustakawan itu terus belajar mengembangkan materi-materi literasi informasi ini supaya materi ini terus relevan, ya kan? Supaya relevan, tetap bisa digunakan, tetap bisa dipakai, dimanfaatkan oleh mahasiswa, dan kita juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Kalau kemudian, sekarang ini eranya sudah AI loh, bagaimana sih, apa saja sih tools yang bisa dipakai? Nah, itu juga menjadi bagian pengembangan materi literasi informasi yang kita berikan ke mahasiswa. Seperti itu. Jadi ini salah satu bentuk dukungan perpustakaan dan pustakawan dalam rangka meningkatkan literasi informasi dan juga literasi digital tadi ya, literasi digital kepada seluruh sivitas akademika. Baik. Jadi materi literasi informasi dikembangkan itu juga harus sesuai dengan perkembangan teknologi, dan perpustakaan juga ikut turut andil meningkatkan keterampilan literasi informasi tersebut ya Bu, untuk kebutuhan mahasiswa tentunya. Jadi mungkin terakhir nih Bu, mengenai apa sih pesan Ibu untuk Sobat Perpus dan Arsip sebagai bekal awal semesternya, entah itu mahasiswa baru atau mahasiswa yang di penghujung perkuliahannya gitu. Ya, oke. Jadi pesan saya untuk mahasiswa yang pertama untuk mahasiswa baru nih. Mahasiswa baru jangan ragu untuk datang ke perpustakaan dan mencari informasi ya terkait kelas-kelas literasi informasi yang diselenggarakan oleh perpustakaan di fakultas teman-teman masing-masing ya. Cari informasi ya. Jadi dan ikuti karena apa yang diajarkan atau ditutorialkan oleh pustakawan di sana, materi-materinya itu sangat bermanfaat untuk bekal ya adik-adik semua mahasiswa, sobat perpus dan arsip untuk sukses belajar di kampus kita ini ya. Jadi jangan lewatkan materi-materi literasi informasi yang diselenggarakan oleh perpustakaan ya. Join, bergabung dan nikmati sukses belajar di kampus kita ini ya. Oke, itu Mbak Irma. Baik Ibu, terima kasih. Jangan terlambat ya Sobat Perpus dan Arsip untuk mencari informasi. Jangan terlambat untuk mengikuti kelas-kelas literasi informasi, karena banyak sekali tentunya tema-tema atau insight yang akan membantu Sobat Perpus dan Arsip dalam menunjang akademik ya Ibu. Baik, oke Sobat Perpus dan Arsip, tentunya obrolan kali ini memberikan banyak ilmu baru ya. Saya juga banyak belajar nih Ibu mengenai penguasaan literasi informasi. Semoga ini dapat menjadi bekal kita di awal semester sampai akhir nanti. Terima kasih Bu Nina sudah hadir menyapa Sobat Perpus dan Arsip dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga untuk Sobat Perpus dan Arsip yang sudah setia menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan update seputar perpustakaan dan arsip UGM. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam literasi, learning is fun.